Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bidayati sabki wa qadrihi wa tartibihi. Sekarang fasal ke-6 berkenaan dengan memulai belajar mengenai ukuran dan juga urutan atau tertib dalam belajar, ya. Qala mu'allif rahimahullah, Az-Zarnuzi menyampaikan kepada kita, karena Ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin yukifu fi bidayati sabki ala yaumil arba'a. Wa kana yarwi fi dzalika hadisan fayastadillu bihi wa yaqulu qala Rasulullah ma min say'in budi'a fi yaumil arba' illa qad tamma. Wa hakadha kana yaf'alu Abu Hanifah. Guru kami Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah ta'ala, kebiasaannya memulai belajar itu hari Rabu, yang mana beliau menyampaikan hadis mengenai hal demikian dan menjadikan hadis tersebut sebagai landasan. Beliau menyampaikan Rasulullah SAW bersabda, sesuatu yang dimulai pada hari Rabu ini bakal menjadi sempurna. Walaupun memang hadis ini mendapat kritik dari para ahli hadis, ya. Tapi kaidahnya dalam pandangan yang masyhur itu adalah, ya, hadis yang lemah itu lebih baik ketimbang perkataan manusia biasa, gitu, ya. Baik, selanjutnya dan ini pun juga hadis tadi itu hakadha kana yaf'alu Abu Hanifah. Demikian pula yang dikerjakan oleh Abu Hanifah. Wa kana yarwi hadal hadis an ustadi asy-Syaikh al-Imam Ajali Kawamuddin Ahmad bin Abdur Rashid rahimahullahu ta'ala. Demikian pula apa yang dilakukan oleh Abu Hanifah. Beliau menyampaikan hadis ini dari guru beliau, yaitu Syekh al-Imam Al-Ajal Kawamuddin Ahmad bin Abdur Rashid rahimahullahu ta'ala. Sami itu miman asiku bihi anna syekho Aba Yusuf Al-Hamdani kana yukifu kula amalin min a'malil khairi ala yaumil arba. Saya dengar dari yang terpercaya bahwa Syekh Yusuf Al-Hamdani rahimahullah ta'ala ini, beliau pun juga menempatkan tiap-tiap amal kebaikan dilakukan pada hari Rabu. Wa hadza li anna yaumal arba yaumun khuliqa fihi an-nur wa huwa yaumun naisun fi haqqil kufari fayakunu mubarakan lil mu'minin. Nah, alasan para ulama tadi yang
berpendapat bahwa belajar itu bagusnya dimulai hari Rabu. Alasannya mendapatkan keterangan bahwa hari Rabu itu adalah hari di mana Allah menciptakan cahaya. Lalu di hari itu merupakan hari nahas atau hari yang memang buruk bagi orang kafir, hari yang memang tidak akan menguntungkan orang kafir. Tetapi beda cerita bagi orang beriman bahwa hari Rabu itu hari yang mendapatkan keberkahan. Walaupun nanti ada ulama yang berpendapat bahwa dalam konteks umum sih ya semua hari sama saja gitu. Tetapi setidaknya tadi di awal bahwa hadis yang lemah sekalipun itu lebih baik ketimbang perkataan manusia ya. Nah ini luar biasanya para ulama, sangat apik sekali. Jadi tadi itu poin pertama, hari, ya bicara soal hari, waktu belajar yang baik dalam konteks ta'limul muta'lim itu hari Rabu. Dan itu dijalankan oleh sebagian besar pesantren yang turos, biasanya memang seperti itu. Rata-rata memulai ajaran baru itu, tahun ajaran baru itu hari Rabu. Jadi jangan heran kalau misalnya ajaran tahun baru itu bukan Senin, tapi hari Rabu gitu. Itu juga tempat khidmat Al-Fakir, pesantren juga sama seperti itu. Memulai ajaran barunya itu hari Rabu. Nah selanjutnya, ukuran belajar. Wa ma qadru sabki fil ibtidai kana Abu Hanifata yuhka ani Syekh Al-Qadi Al-Imam Umar ibn Abi Bakar Ajaranji anahu qala ma syaikhuna yang bagi an yakuna qadru sabki lil mubtada'i qadru ma yumkinu dhabtuhu bil i'adati marratain wa yazidu kulla yawmin kalimatan hatta anahu wa intola wa kasuro yumkinu dhabtuhu bil i'adati marrataini. Nah, ukuran belajar bagi pemula ini menurut keterangan riwayat Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, beliau dari Syekh Al-Qadi Al-Imam Umar bin Abu Bakar ya, menyampaikan guru-guru kami itu rahimahullah berkata, idealnya ukuran belajar bagi pemula sesuai yang mampu ia hafal, yaitu dengan cara mengulangi sebanyak 2 kali. Setiap hari diharapkan menambah 1 kalimat sampai meskipun nantinya panjang dan banyak, dia bakal, kalau udah biasa gitu ya, dia akan mampu menghafal dengan mengulanginya cukup 2 kali. Jadi karena udah biasa gitu ya. Jadi bagi pemula itu idealnya sesuai dengan kemampuan menghafalnya, mengulang pelajaran cukup 2 kali saja. Terus sehingga nanti jadi kebiasaan, nanti materinya panjang atau pendek, nanti itu karena sudah biasa mengulang 2 kali itu ya, insya Allah gitu ya. Misalnya kalau kita bingung membaca kitab Al-Qada wal Qadar, nah itu kan mungkin agak rumit ya. Nah itu bagi kita yang pemula, itu baiknya sebelum mengkaji itu ya diulang 2 kali baca. Idealnya gitu, 2 kali ulangan baca, nanti nah, mudah-mudahan bisa paham.
yajudu birifki wa tadrij. Seorang pencari ilmu juga menambah materi ini baiknya pelan-pelan, tahap demi setahap. Jadi tidak sekaligus full gitu ya. Tentu beda dengan para ulama ya. Para ulama sanggup menghatamkan kitab dalam semalam itu ya bisa 1, 2, 3 kitab itu biasa. Tapi bagi kita orang awam ya, maka kita ikutin apa petunjuk dari para ulama ini mengenai bidayatus sabki ini. Fa'ama idza tala sabku fil ibtidai wa tajal muta'allimu illa i'adati asyri maratin fa huwa fil intihai aidan yakunu kadzalik li'annahu ya'tadu dzalika wa la yatruku tilkal adata illa bijuhdin kasirin. Selanjutnya di Al-Qadi Imam Umar bin Abu Bakar ini pun juga melanjutkan tausiah beliau. Jadi apabila pada permulaan belajar ini terlalu banyak dan para pelajar juga perlu mengulang-ulang hingga 10 kali untuk menghafalnya, maka seterusnya pun juga demikian. Jadi ketika sejak pertama terbiasa seperti itu, nah ya si pelajar ini akan melakukan terus-menerus. Nah, kebiasaan tersebut, kecuali kalau mendapatkan kesulitan yang sangat ya, maka mungkin bisa lebih lagi gitu ya. Jadi ketika awal mengkaji, ini seorang pelajar itu butuh waktu lama untuk paham, sampai dia harus mengulangi 10 kali misalnya. Ya itu tidak mengapa kayak begitu. Nah maka kedepannya pun memang berarti jumlah ideal untuk mengkaji, karena memang tolak sabku ya, fil ibtida kategorinya itu bukan yang wajar gitu ya. Jadi tolak sabku memang yang memiliki daya tangkap yang memang harus lebih bersungguh-sungguh dari yang lain, maka ya seperti tadi. Jadi kalau memang diperlukan bisa mengulang sampai 10 kali. Terus demikian dilakukan. Nah, dan diupayakan untuk belajar selanjutnya pun seperti itu terus, gitu ya, dibiasakan. Kecuali memang kalau sudah sangat mentok banget gitu ya, itu tidak mengapa misalnya. Memang kalau sudah mentok ya bagaimana gitu ya, tinggal berdoa sama Allah untuk dibukakan materi supaya bisa paham. Wakila asabku harfun wa tikraru alfun. Ini ada sebuah kalimatul hikmah yang disampaikan bahwa pelajaran itu cukup satu kata, tetapi mengulangnya itu bisa 1000 kali gitu ya. Jadi mengkaji atau belajar gitu ya, asabku harfun wa tikrar alfun. Belajar satu huruf, tapi nanti mengulanginya itu memang bisa sampai 1000-an kali. Itu ungkapan. Wain bagi an yabtadi'a bisai'in yakunu aqrabu ila fahmihi. Bagi pemula juga ini memulai belajar ini lebih bagi seorang pemula, bagi seorang
Pemula yang belajar sebaiknya mulai belajar itu pelajaran yang mudah dipahami. Wa kana Syekhul Imam Al-Ustadz Syarifuddin Al-Akili yaqulu as-sawabu indi fi hadza ma fa'alahu masyayikhuna fa innahum kanu yakhtaruna lil mubtadi sigaratil mabsutah li'annahu aqrabu ila fahmi wa dhabti wa ba'du minal malalati wa aksaru wuku'an. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ustadz Syarifuddin Al-Ukaili, ada yang menyebut Al-Akili, ada yang menyebut Al-Ukaili rahimahullah, ini menyampaikan, menurutku cara yang benar ini dengan meniru yang dilakukan oleh guru-guru kami. Mereka itu biasanya memilih kitab yang ringkas untuk pemula. Kitab yang kecil dan ringkas untuk pemula. Karena mudah dipahami dan mudah dihafal. Tidak membosankan dan juga sering terjadi di kalangan orang banyak. Aksar wuku'an. Jadi memang umumnya seperti itu. Selanjutnya, kita pun juga perlu paham mengenai adab dalam mencatat materi materi pelajaran. Wayan bagian yu'alliqa sabqa ba'da dobti wal i'adati kasiron fainahu nafi'un jiddan. Wala yaktubul mu'ta'allimu syai'an la yafhamuhu fainahu yurisu kalalata tab'i wa yudhibu al-fatonata wa yudayyi'u awqatahu. Seorang pencari ilmu idealnya catat pelajaran setelah hafal dan juga diulang-ulang. Nah, mencatat pelajaran setelah hafal. Jadi setelah hafal atau setelah menguasai pelajaran, dan setelah itu juga sering diulang-ulang. Nah, dua aktivitas ini sangat bermanfaat. Maka dari itu, para pencari ilmu, para pelajar ilmu, jangan sampai menulis sesuatu yang tidak dipahaminya. Karena kalau dia menulis sesuatu yang tidak dipahami, ya udah nanti tulisannya bisa salah. Ini juga bisa menimbulkan kelemahan daya pikir, hilang kecerdasan, bahkan bisa buang-buang waktu karena menulis sesuatu yang tidak dipahami. Imam Majarnuji juga menjelaskan di sini tentang bagaimana kita harus sungguh-sungguh dalam memahami pelajaran, memahami materi. Wayan bagi an yajtahida fil fahmi minal ustadi au bi ta'amuli wa tafakkuri wa kasratu tikrori fa innahu idza qalla sabku wa kasratu tikror wa ta'amulu yudriku wa yufhimu, kata beliau begitu ya. Ini seorang yang belajar ini harus sungguh-sungguh memahami materi dari seorang ustadz, dari seorang guru. Atau dengan di sini dengan cara merenungkan, direnungi lagi pelajarannya, lalu dipikir ulang dan juga banyak mengulang-ulang ya. Jadi sungguh-sungguh memahami pelajaran. Jadi harus sungguh-sungguh memahami pelajaran, mencermati dan juga berpikir dan banyak diulang pelajarannya itu.
Jadi memang karena sungguhnya dengan pelajaran sedikit, jadi dengan materi yang sedikit tapi sering diulang dan direnungkan, ini para pencari ilmu bakal menemukan pengertian dan juga bisa paham. Jadi bisa dikuasai dan bisa dipahami, gitu ya. Makanya di sini disampaikan kila hifzu harfain khairun min simai wikroin wa fahmu harfain khairun min hifdi wikroin. Hafal dua kalimat lebih baik daripada mendengar dua materi yang sulit tapi tidak paham. Faham dua kalimat itu lebih baik daripada hafal dua materi yang banyak, gitu ya, tapi tidak paham. Nah, begitu ya. Jadi istilahnya itu pemahaman itu nomor satu, gitu. Jadi bagi seorang pencari ilmu, yang harus dikejar itu pahamnya dulu, gitu ya. Mengerti materinya dulu. Kalau sudah mengerti mau diapa-apain juga boleh. Mau dijelaskan ulang, mau ditulis lagi dan sebagainya ya, insya Allah. Dan juga harus diwaspadai di sini beliau menyampaikan faida tahawana fil fahmi walam yajtahid marotan au marrataini ya'tadu zalika fala yafhamul kalamal yasir. Jadi faida tahawana fil fahmi walam yajtahid marotan au marrataini ya'tadu zalika fala yafhamul kalamal yasir. Kalau seseorang itu sudah meremehkan atau malas untuk paham sebuah materi, tidak berupaya sungguh-sungguh, nah nanti bakal jadi kebiasaan sehingga diberi materi yang ringkas pun ini juga karena tabiatnya sudah malas untuk memahami, nah tidak akan paham meskipun materinya singkat. Nah ini harus diwaspadai, harus hati-hati ya. Jangan sampai istilahnya itu tahawana. Jangan sampai meremehkan pemahaman. Imam Ajarnuji juga menjelaskan kepada kita mengenai urgensi berdoa bagi seorang pencari ilmu. Fayan bagi an yajtahida wa yad'ullah ta'ala wa yatadarra'a ilaih fa innahu yujibu man da'ahu wa la yakhibu man rajahu. Sebagai pencari ilmu, kita bersungguh-sungguh dan juga kita berdoa, merendahkan hati kita kepada Allah. Insya Allah Allah akan menjawab permohonan orang yang memohon kepadanya. Tentunya Allah pun tidak akan mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Ansyadana Asy-Syekhul Imam Al-Ajalu Qawamuddin Hamad Ibnu Ibrahim bin Ismail As-Saffar imla'an lil Qadi Al-Khalil Ibn Ahmad As-Sarah Ibnu Ahmad As-Sajarji au yuqal As-Sarakhsi. Jadi di sini ada Al-Imam Qawamuddin bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar Al-Ansori ini menyampaikan kepada kami syair gubahan Al-Qadi Al-Khalil bin Ahmad As-Sajarji. Dalam riwayat yang lain, di naskah kitab yang lain, ini disebutnya As-Sarakhsi. Beliau menyampaikan, di sini ada gubahan syair.
bahan syairnya di sini. Akhdumil ilma khidmatal mustafid wa adim darsahu bifi'li hamid. Layani ilmu seperti pelayan yang ingin mendapatkan keberuntungan. Terus-menerus pelajari ilmu dengan cara-cara yang terpuji. Wa idza ma hafidta say'an ya aidhu summa akidhu goyata ta'kid. Kalau Anda menghafal ilmu, ulangilah. Kemudian kuatkan hafalan sekuat-kuatnya. Summa alikhu kaya ta'uda ilaih wa ila darsihi ala ta'bid. Lalu berilah catatan supaya bisa dirujuk ulang. Buat catatan supaya bisa dibaca ulang dan bisa dipelajari selama-lamanya. Fa'idha amin taminhu fawatan fantabid ba'dahu li syai'in jadid. Kalau Anda sudah cukup dan merasa tidak akan lupa, setelah itu segera memulai belajar ilmu baru. Ma'a takrori ma taqaddama minhu waqtina'in lisani hadzal majid. Di samping mengulang-ulang ilmu yang sudah dikuasai dan berusaha mendapatkan lebih dari yang ada. Zakirin nasa bil ulumi litahya la takun min ulinuha bibaid. Ingatkan orang-orang dengan menyampaikan ilmu supaya Anda hidup selamanya. Jadi kalau kita mengajarkan ilmu kepada orang lain itu, lalu orang lain tuh diajarkan lagi terus, Masya Allah ya, ibaratnya umur kita jadi panjang. Janganlah Anda menjadi orang yang jauh dari orang-orang yang berakal. In katamtal uluma unsita hatta latara ghoro jahilin wa balid. Kalau Anda sembunyikan ilmu, akibatnya lupa. Akibatnya lupa, bahkan Anda bisa dianggap orang yang bodoh dan dungu. Summa uljimta fil qiyamati naro wa talahabta bil adzabis syadid. Lalu hari kiamat bakal dibelenggu api neraka, sekujur tubuh hangus, terbakar siksa teramat pedih. Ini syair mengenai larangan menyembunyikan ilmu. Yang tadi ada kaitannya dengan dengan doa ya, seorang pelajar doa, jadi mengulang pelajaran, ini semuanya ada di sini. Di syair ini ya ibaratnya tuh ringkasan dari beberapa materi yang sebelumnya. Imam Adz-Dzarnuji juga di sini menyampaikan mengenai urgensi musyawarah. Urgensi musyawarah, tukar pandangan, juga diskusi.
Wala budda li talibil ilmi minal mudzakarati wal munazarati wal mutarahati. Fayan bagi an yakuna bil insafi wa ta'ani wa ta'amuli wa taharrazu wa taharraja anis saghubi. Dilanjutkan dulu di sini. Fa'inal munazaratal fa'inal muzarat fa'inal munazarata wal mudzakarata musyawaratun. Wal musyawaratu innama takunu listikhrajis sawabi. Wa dzalika innama yahsulu bi ta'amuli wa ta'ani wal insafi wa la yahsulu dzalika bil ghadabi was saghubi. Seorang pencari ilmu tidak boleh seorang pencari ilmu mesti bermuzakarah, alias bermusyawarah, mesti juga munazarah, tukar pandangan, dan juga mutarohah, ini diskusi. Ini mesti dilakukan penuh kesadaran, hati-hati, dan juga penuh kecermatan. Menjaga dari perbuatan yang tercela juga. Jadi ketika melakukan muzakarah, musyawarah itu ya maksudnya, munazarah, tukar pandangan, dan juga mutarohah atau diskusi. Nah ini harus dilakukan dengan sadar, hati-hati, penuh pemikiran, atau penuh penghayatan, pencermatan, dan jaga dari perbuatan yang tercela ketika melakukan tiga hal itu. Soalnya yang namanya bertukar pandangan, bertukar pendapat, ya termasuk berdebat dan sebagainya itu, ini bagian dari musyawarah. Yang mana musyawarah ini tujuan akhirnya adalah menghasilkan kebenaran. Tujuan tersebut bisa tercapai. Ini tentunya dilakukan dengan kecermatan, kehati-hatian, kesadaran. Tidak boleh pakai emosi dan juga hal-hal yang tercela yang lainnya. Fa in kanat niyatuhu minal mubahasah ilzamal khasmi wa qahrahu la yahilu dzalika wa inama yahilu dzalika wa inama yahilu dzalika lizharil haqq. Wa tamwihu wal hilatu la yajuzu fiha illa idza kana al khasmu muta'annitan la taliban lil haqqi. Gitu. Apabila pembahasan atau diskusi itu tujuannya hanya menghasilkan permusuhan, juga pemaksaan pendapat, nah maka jangan, yang seperti ini tidak boleh dilakukan. Yang namanya diskusi itu diperbolehkan kalau tujuannya menghasilkan kebenaran. Tapi kalau misalnya di sini disampaikan ya, adapun menyimpangkan atau merekayasa, ya, adapun memanipulasi, merekayasa persoalan juga tidak boleh dalam diskusi itu. Kecuali ketika ada lawan bicara yang memang maksudnya untuk memojokkan atau menghina yang lain, maka kita membela kaum muslimin dalam konteks membela, gitu ya. Wa kana Muhammad ibnu Yahya idza tuwjiha alaihil iskal lam yahdurul jawab yaqulu lahu ma alzamtahu lazimun wa ana fihi nazirun wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Adalah seorang Muhammad bin Yahya, seorang ulama besar,
Kalau disampaikan kepada beliau masalah yang susah, lalu belum ditemukan jawabannya, beliau biasanya menjawab kepada penanya itu masalah ya ma'alzam tahul lazim. Jadi masalah itu sudah saya terima. Tapi saya bakal diskusikan lebih dulu karena di atas orang alim ada yang lebih berilmu. Nah, jawaban beliau itu seperti itu. Jadi ketika kita ditanyakan suatu masalah yang rumit, meskipun kita tahu jawabannya, memang idealnya dicermati ulang kembali sebelum dijawab. Jadi harus ada second opinion, gitulah zaman sekarang ya, istilah sekarangnya. Wa faidatul mutorhati wal munazarati aqwa min faidati mujarradi takrori li'anna fihi takroran wa ziyadatan. Wakila mutorhatu sa'atin khairun min takrori syahrin. Lakin idha kana munadirun ma'amun sifin salimi tobai. Wa iyyaka wal mudzakarata ma'a muta'annitin ya. Muta'annitin ghairi mustaqimi tab'i fa inna tabi'ata musriqatun wal akhlaqu muta'addiyatun wal mujawaratu mu'assiratun. Fi syi'ri alladhi dzakarahu Khalil ibnu Ahmad fawaidun kasiratun. Qila al-ilmu min syartihi liman khodamahu an yaj'alan nasa kullahum khodamahu. Ini terdapat poin-poin penting di sini. Jadi manfaat diskusi dan juga ini berdiskusi dan saling tukar pendapat ini lebih besar daripada mengulang materi. Karena yang namanya bertukar pikiran, berdiskusi ini mengandung dua hal tadi itu, pengulangan dan juga tambahan materi. Jadi dalam diskusi dan juga tukar pendapat itu pasti melakukan pengulangan dan juga penambahan materi. Karena itu ada yang menyampaikan diskusi sesaat jauh lebih baik ketimbang mengulang-ulang pelajaran sebulan. Dengan catatan dilakukan dengan penuh kesadaran dan dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik terhindar dari manipulasi. Karena itu hati-hati dalam berdiskusi bersama orang yang suka menyimpangkan masalah ya, dan memiliki akhlak yang kurang bagus. Karena yang namanya tabiat orang itu suka istilahnya itu ya ibarat virus, tabiat buruk itu kadang-kadang lebih mudah dilakukan, lebih mudah dicontoh oleh orang lain gitu ya. Nah, dalam syair yang disampaikan oleh Al-Khalil bin Ahmad sebelumnya, ini sudah kita dapatkan intisari atau poin-poin penting yang sangat banyak sekali. Begitupun juga
terdapat keterangan di dalam syair juga, al ilmu min syartihi liman khudamah an yaj'alan nasa kullahum khudamahu. Nah, di antara syarat ilmu bagi orang yang melayani ilmu, yaitu menjadikan semua orang sebagai pelayan bagi ilmu. Jadi syarat, ya. Jadi syarat ilmu itu adalah khidmat gitu. Jadi ilmu itu memang harus dilayani. Jadi ilmu itu harus dilayani, ya. Jadi betul-betul ya tadi itu diurus dari awalnya, belajarnya gimana, ada tahapan-tahapan tadi gitu ya. Diurus betul-betul, ya. Betul-betul diurus ilmu itu, diriayah dengan baik, dilayani dengan baik. Dan setiap orang yang ingin mendapatkan ilmu harus jadi pelayan bagi ilmu itu. Diibaratkan pelayan itu ya kayak tadi itu, pelayan ilmu itu. Namanya pelayan itu kan harus standby 24 jam. Nah, pencari ilmu pun juga gitu. 24 jam itu pikirannya itu harus diupayakan tuh jangan jauh dari ilmu. Jadi kalau ilmu itu untuk dipahami butuh A, butuh B, butuh C, kita sebagai pelayan menyiapkan supaya ilmu-ilmu itu bisa didapatkan. Namanya juga pelayan, ya. Selanjutnya di sini ada penjelasan yang selanjutnya mengenai bagaimana caranya kita bisa mendalami sebuah ilmu. Imam Al-Jalali menyampaikan, wa in bagi li talibil ilmi an yakuna muta'ammilan fi jamil awqati fi daqaiqil ulumi wa ya'dada dzalika fa innama yudriku ad-daqaiqa bita'ammul wa lihada qila ta'ammal tudrik. Pencari ilmu ini harus membiasakan diri selalu berpikir secara mendalam mengenai rahasia ilmu atau hikmah dari setiap ilmu di setiap waktunya. Karena yang namanya rahasia ilmu itu bisa kita dapatkan dengan berpikir mendalam. Karena itu ada yang menyampaikan, berpikirlah secara mendalam, niscaya Anda akan menguasainya. Imam Al-Jalali juga bagi seorang pelajar ilmu, beliau pun juga menyampaikan perkara penting mengenai ucapan yang harus dijaga bagi seorang pencari ilmu. Wala budda minat ta'amuli qoblal kalam hatta yakuna sawaban. Fa inal kalama kasahmi fala budda min takwimihi bi ta'amuli qoblal kalami hatta yakuna musiban. Wa qala fi usulil fiqhi hadza aslun kabirun wa huwa an yakuna kalamul faqihi al munaziri bit ta'ammuli. Kila ra'sul akli an yakunal kalamu bitasabbuti wa ta'ammuli. Para pelajar ini harus berpikir, ya, berpikir dulu sebelum mengucapkan ucapan, sebelum berkata, supaya ucapannya bisa tepat.
Ucapannya bisa sesuai. Karena yang namanya ucapan itu laksana anak panah. Jadi sebelum bicara itu harus direnungkan dulu supaya ucapannya benar. Ibaratnya itu ucapan laksana anak panah. Maka seorang pelajar ini harus menjaganya dengan berpikir terlebih dahulu sebelum bicara, gitu ya, sehingga omongannya itu sebagaimana anak panah itu bisa tepat sasaran. Ulama usul fikih ini pernah menyampaikan perkataan merupakan unsur yang paling pokok. Karena itu perkataan pakar fikih harus didasari dengan berpikir terlebih dahulu ya. Jadi hadza aslun kabir. Jadi yang namanya pendapat atau perkataan ini merupakan usul yang sangat dasar, pokok sekali. Karena itulah seorang faqih, seorang pakar fikih, nah ini harus melakukan pendalaman. Harus berpikir terlebih dahulu sebelum mengeluarkan pendapat. Nah, di sini ada juga ungkapan menyampaikan Ra'sul akli an yakunal kalamu bitasabuti wa ta'amuli. Ra'sul akli. Jadi puncak keberakalan, jadi puncak akal seseorang itu ketika berkata dengan tepat dan berpikir ya, berkata dengan tepat dan juga tidak gegabah gitu ya, tidak asbun, tidak asal ngomong. Qala qailun, penyair menyampaikan, usika fi nazmil kalam bi khamsatin. In kunta lil musi as-safiki muti'a la taglufna la tagfulna sababal kalami wa waqtahu wal kaifa wal kam wal makana jami'a. Saya wasiatkan 5 hal cara berbicara. Kalau patuh ya, kalau patuh pada yang berwasiat ini ya, kalau kamu patuh pada orang yang berwasiat yang baik ini, jangan kamu lupakan. Jangan kamu lupakan atau jangan kamu lalaikan. Berbicara itu ada sebab dan waktunya. Caranya, ukurannya, tempatnya, semuanya tidak boleh dihilangkan. Semuanya tidak boleh dilupakan. Gitu ya. Wa yakunu muta'ammilan mustafidan fi jamil awqati wa ahwali min jamil ashkhasi. Para pencari ilmu hendaknya manfaatkan semua waktu yang dimiliki dan keadaan, semua waktu dan juga keadaan yang dimilikinya untuk senantiasa mencari tambahan materi pengetahuan dari siapapun juga, tentunya dari orang-orang yang berilmu ya. Di sini disampaikan qala Rasulullah al-hikmatu dolatul mu'mini aina ma wajadaha akhadaha. Rasulullah bersabda, kalimat hikmah adalah barang hilang seorang mukmin. Dimanapun
ditemukan, maka berhak diambil. Ini ungkapan yang populer ya. Disampaikan juga ada ungkapan di sini. Wakila khud mau sofa wada ma kaduro. Ambil yang jernih, tinggalkan yang keruh. Ambil yang mengandung ilmu, sedangkan yang mengandung kebodohan ya tinggalkan. Gitu ya. Wasami itu Syekh Al-Imam Al-Ajalu Al-Ustad Fakhruddin Al-Kasani yaqulu kanat jariyatu Abi Yusuf rahimahullahu ta'ala amanatan inda Muhammad. Faqala laha hal tahfidina fi hadal waqti min Abi Yusuf fil fiqhi say'an. Qalat la illa annahu kana yuqarriru wa yaqulu sahmu dauri sakitun fa hafizu dzalika minha wa kanat muskilatan ala Muhammadin fartafa'a iskaluhu bihadil kalimah fa ulima anal istifadata mungkinatun min kulli ahdin. Saya dengar Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustadz Fakhruddin Al-Kashani berkata, pelayan perempuan Abu Yusuf rahimahullah ta'ala diamanatkan kepada Muhammad bin Hasan. Lalu Muhammad bertanya kepada budak tadi tersebut ya, apakah saat ini Anda masih ingat sesuatu materi fikih dari Abu Yusuf? Perempuan itu menjawab, tidak. Hanya saja kebiasaan Abu Yusuf suka mengulang-ulang dan beliau menyampaikan sahmud dauri sakitun. Gitu ya. Beliau menyampaikan sahmud dauri sakitun. Jadi itu ungkapannya ya. Jadi sahmud dauri sakitun. Ini ungkapan Arab ya, ungkapan Arab. Lantas Muhammad bin Al-Hasan menghafalkan kalimat dari budak perempuan tersebut. Padahal saham daur itu merupakan yang sangat sulit, masalah sulit ya, yang belum dipecahkan oleh beliau. Namun dengan adanya kalimat ini, kesulitan dapat terpecahkan. Nah, demikian juga dapat diketahui bahwa memang yang namanya tambahan pengetahuan bisa diperoleh dari siapapun. Meskipun tadi contohnya jadi fokus utama dari kisah ini adalah ilmu itu bisa didapatkan dari siapapun, termasuk budak. Tapi kalau misalkan budaknya asalnya tuannya itu misalnya orang yang tidak berilmu, ya enggak juga sih. Tapi ini maksudnya budak ini memang senantiasa menyertai Abu Yusuf kan sebelumnya itu. Nah ini masalahnya adalah mengenai sahmud dauri sakitun. Tentang saham daur. Ini masalah fikih ya. Al-Fakir nggak akan memperpanjang, ini nanti tinggal dilihat di buku fikih mengenai saham daur ini seperti apa. Panjang lumayan. Walihada qala Abu Yusuf hina qila lahu bima adraktal ilma qala mas tankaftu minal istifadati
ma bakhiltu minal ifadah. Suatu ketika Bu Yusuf ini ditanya oleh seseorang, dengan apa Tuan Guru memperoleh ilmu? Nah, beliau menjawab, saya tidak pernah malu mencari tambahan ilmu dari siapapun dan tidak pernah pelit memberikan manfaat ilmu kepada siapapun. Insyaallah ya, seperti itu. Wakil Ibnu Abbas radhiyallahu anhu taala, ya, wakil Ibnu Abbas radhiyallahu an, bima adraktal ilma, qala Ibnu Abbas bilisanin saulin wa qalbin akulin. Ibnu Abbas ini pernah ditanya, dengan apa engkau mendapatkan ilmu? Nah, beliau jawab, dengan lisan yang suka bertanya dan hati yang selalu berpikir. Ya, hati atau akal ya, yang selalu berpikir. Wa innama sumiyat talibul ilmi matakulu likasroti mayakuluna fi zamanil awal. Matakulu fi hadil mas'alati. Pencari ilmu itu diberi nama awalnya dengan nama matakul, karena terlalu banyak orang pada zaman dahulu itu matakul fi hadil masalah, gitu ya. Jadi dulu sampai-sampai ada sebutan bagi pencari ilmu itu matakul. Maksudnya matakul fi hadil masalah. Bagaimana pendapat Anda soal masalah ini? Wa inama tafaqaha Abu Hanifah bi kasratil mutaraha wal mudzakarah fi dukani hina kana bazazan. Fa bihadza yu'lamu anna tahsil al-ilmi wal fiqhi yajtami'u ma'al kasbi. Nah, ini penting nih buat kita ya yang suka membentur-benturkan ilmu dengan nyari uang, nyari nafkah, maaf maksudnya. Nah, Abu Hanifah ini disampaikan kepada kita, Imam Ad-Darnuji menyampaikan, Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, beliau tidaklah menjadi alim, menjadi pakar di bidang fikih, ya, kecuali hanya karena banyak. Jadi beliau itu menjadi alim dalam bidang fikih, ini karena beliau itu banyak melakukan diskusi. Melakukan banyak diskusi, bertukar pikiran. Yang beliau lakukan itu di toko, manakala beliau sedang menjadi seorang pedagang kain. Nah, dari hikayah ya mengenai Abu Hanifah yang senantiasa berdiskusi masalah keilmuan di tokonya, padahal ketika itu beliau seorang pedagang. Nah, ini dapat diketahui bahwa untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan ini bisa sambil kerja. Jadi tidak bisa istilahnya itu, wah saya harus kerja dulu nanti nyari ilmu. Nah, itu tidak bisa ya. Masya Allah, alhamdulillah kita ditunjukkan hidayah sama Allah. Ternyata yang namanya kasab dan juga tafakuh itu bisa beriringan, insya Allah ya, insya Allah. Asal kita sungguh-sungguh bisa. Wa kana Abu Hafsin al-Kabir yaktasibu wa yuqarrirul ulum. Fa in kana labud li talibi ilmi minal kasbi li nafkati, ya. Fa in kana labud li talibi ilmi minal kasbi li nafaqati iyalihi wa ghairihi fal yaktasib wal yuqarrir wala yaksil. Dan Abu Hafs al-Kabir juga bekerja sambil mengulang-ulang pelajarannya. Ya, Abu Hafs ini juga beliau bekerja sambil membaca ulang pelajarannya. Maka dari itu
apabila seorang pelajar mesti bekerja, menafkahi keluarga, dan orang yang menjadi tanggung jawabnya, nah maka dia bekerjalah dan jangan bermalas-malasan. Jadi maka dia silakan bekerjalah sambil mengulang-ulang pelajaran dan juga jangan malas. Walaysa lisahil badani wal akli uzrun fitarkil ta'allumi wa tafaqhi. Masya Allah. Fa innahu la yakunu afqaru min Abi Yusuf walam yamna'hu dzalika minat tafaqquh. Orang yang sehat badan, pikiran, sebetulnya tidak ada alasan untuk absen belajar ya. Dan juga tidak mau mendalami fikih, itu tidak ada alasan sebetulnya. Sebab tidak ada yang lebih melarat ketimbang Abu Yusuf rahimahullah. Tetapi meskipun Abu Yusuf ini miskin, tidak mencegah kemiskinan itu dari mendalami ilmu fikih. Masya Allah ya. Jadi jangan dikira kita aja yang miskin. Ulama dulu juga sama. Gitu. Tapi tidak menurunkan semangat untuk mencari ilmu. Faman kana lahu malun kasirun fa ni'mal malu sholih lirrajuli sholih. Maka siapa yang punya banyak harta, sungguh betapa bagusnya bila harta yang tidak bercampur dengan perkara haram itu dimiliki orang soleh, sehingga jadi perantara untuk mendapatkan ilmu. Masya Allah ya. Jadi semiskin apapun itu tidak boleh mengurungkan niat kita untuk belajar. Masya Allah. Terus belajar. Selanjutnya Imam Al-Jarnuli juga menyampaikan tentang pentingnya bersyukur bagi seorang pencari ilmu. Wakil lil alim bima adroktal ilma qala bi abin gonin li'annahu kana yastani'u bihi ahlal ilmi wal fadli fa innahu sababu ziyadatil ilmi li'annahu syukrun ala ni'matil akli wal ilmi wa annahu sababu ziyadati. Seorang alim pernah ditanya, dengan apa Anda mendapatkan ilmu? Nah, dia menjawab, dengan ayahku yang kaya. Karena kekayaannya, ayah bisa berbuat baik kepada orang-orang alim dan orang-orang yang punya keutamaan. Karena berbuat baik kepada mereka bisa menyebabkan tambah ilmu, karena aktivitas ini merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat akal dan ilmu, dan juga bersyukur atas hal tersebut, ya, bersyukur atas hal tersebut bisa menghantarkan pada bertambahnya ilmu. Qala Abu Hanifah, innama adraktul ilma bilhamdillah ta'ala wa syukri. Fakullama fahimtu wa wukiftu ala fikhin wa hikmatin fakultu alhamdulillahi ta'ala fazdada ilmi. Disampaikan Abu Hanifah rahimahullah ini pernah menyampaikan, aku tidaklah memperoleh martabat keilmuan ini kecuali hanya karena aku senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi aku mendapatkan derajat keilmuan ini karena Imam Abu Hanifah senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah. Setiap kali aku memahami ilmu dan diberi pemahaman dan juga hikmah, senantiasa aku sampaikan alhamdulillahi ta'ala. Dan karena itulah ilmuku terus bertambah banyak.
Wa hakadha yanbaghi li talibil ilmi an yastaghilla bisyukri bil lisani wal jinani wal arkani wal mali. Wa yaral fahma wal ilma wa taufiqa minallahi ta'ala. Wa yatlubu wa yatlubal hidayata minallahi ta'ala bidu'a lahu wa tadarru'i ilaih fa innallaha hadin man istahdahu. Demikian yang seharusnya dilakukan para pencari ilmu. Para pembelajar ini harus menyibukkan diri bersyukur dengan lisan, hati, juga tubuh, juga harta. Harus yakin bahwa kefahaman, ilmu, kesuksesan ini anugerah dari Allah. Juga harus memohon petunjuk kepada Allah, banyak berdoa serta merendahkan diri kepadanya. Karena sungguhnya Allah Ta'ala pasti menunjukkan orang yang memohon petunjuk kepada Allah. Fa'alul haqqi hum ahlus sunnah wal jamaah. Tolabul haqqa minallahi ta'ala al-haq al-hadi al-mubin al-asim fahadahumullahu ta'ala wa asamahum anid dolalah. Wa ahlud dolalati a'jabu bi ra'yihim wa aqlihim. Tolabul haqqa minal makhlukil ajiz wa huwal aqlu. Li'anal aqla la yudriku jami'al asya kal basari la yabsiru jami'al asya. Fa hujibu wa ajazu wa dhullu wa adallu. Ahlul haq, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, senantiasa memohon kebenaran kepada Allah yang maha memberi petunjuk, memberi jalan terang, dan memberi perlindungan. Maka Allah Ta'ala pun insya Allah melindungi ahlus sunnah dari kesesatan. Beda cerita dengan ahlud dolalah, orang-orang yang tersesat. Ini ahlud dolalah ini biasanya suka mengagumi pendapat dan akalnya. Mereka mencari kebenaran dari makhluk yang lemah, yaitu akal. Padahal akal adalah makhluk lemah. Akal tidak mampu menjangkau segala sesuatu. Akal mirip dengan mata, di mana mata itu tidak mampu melihat segala sesuatu. Karena itu mereka terhalang dari mengetahui yang benar, lemah, sesat, dan menyesatkan. Jadi jangan istilahnya itu merasa hebat dengan akal kita sendiri. Meskipun kita hebat, kita cerdas, tapi harus yakin bahwa itu hakikatnya dari Allah dan tetap memohon petunjuk kepada Allah. Qala Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Fa idza arafa azza nafsihi arafa qadrat, ya. Fa idza arafa azza nafsihi arafa qudratallahi ta'ala. Wala ya'tamida ala nafsihi wa aqlihi bal yatawakkalu ala Allahi wa yatlubu minhu al-haqqa. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh wa yahdihi ila siratim mustaqim. Rasulullah menyampaikan, bersabda, siapa yang mengenal dirinya, ia bakal mengenal Tuhannya. Alias atau maksudnya, maknanya, kalau seseorang mengetahui kelemahan dirinya, maka dia pasti tahu bahwa di luar sana ada zat yang maha kuasa. Sehingga ketika tahu ada sang Khalik di luar sana yang maha kuasa, maka dia tidak akan mempertuhankan diri dan akalnya.
Namun dia bakal berserah diri kepada Allah, memohon kebenaran darinya, karena siapa yang berserah diri kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi dan menunjukkannya kepada jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, seorang pencari ilmu pun ini tidak boleh bakhil ya. Tidak boleh bakhil dan tidak boleh tamak. Wa man kana lahu malun fala yabkhal wa yanbaghi an yata'awadza an yata'awadza billahi ta'ala minal bukhli. Qala Nabi alaihi salatu wassalam ayudain adwa'u minal bukhli. Gitu ya. Siapa yang punya harta banyak, maka janganlah pelit. Nah, bahkan dia harus memohon selalu perlindungan kepada Allah dari sifat bakhil. Karena itu Nabi SAW bersabda, ya, penyakit apa yang lebih parah daripada bakhil, katanya. Wa kana Abu Syaikh al-Imam al-Ajalu Samsul A'immah al-Khulwani atau al-Khalwani fakiran yabi'u halwa'a wa kana yu'til fuqaha minal halawa wa yaqulu ud'u li ibni fa bi barakati judihi wa tiqadihi wa syafaqatihi wa tadarruihi nalabnuhu manala. Syekh Al-Imam Ajal Samsul A'immah Al-Khalwani rahimahullah ta'ala, ini beliau dikisahkan adalah seorang yang fakir. Beliau bekerja sebagai penjual manisan. Beliau itu meskipun fakir, suka bersedekah kepada ahli fikih. Beliau suka bersedekah manisan kepada para ahli fikih. Sambil beliau berharap, aku mohon berdoalah untuk anakku. Nah, kata beliau itu. Akhirnya berkat kedermawanan, keyakinan, cintanya, dan juga kerendahan hatinya pada Allah, ini berkat barokah sodakoh dia kepada para ahli fikih, maka putranya berhasil meraih cita-citanya ya, insya Allah. Jadi memang memberi hadiah kepada alim ulama itu memang adalah kebiasaan gitu ya, untuk mendapatkan keberkahan dari orang-orang yang berilmu. Makanya kan keterangan sebelumnya ya sudah kita baca. Jadi kalau misalnya kita ingin jadi orang yang berilmu, salah satu caranya bersedekah ya. Atau kalau keturunan kita ingin jadi orang yang berilmu, ya kita bersedekah. Nah, kita berdoa mudah-mudahan keturunan kita jadi orang yang berilmu. Wa yasyari bil mali al-kutuba wa yastaktibu fayakunu aunan ala ta'allumi wa tafakuhi. Bagi para pencari ilmu yang memiliki harta, seyogianya gemar untuk membeli kitab. Dan juga istilahnya itu dan juga senantiasa meminta orang untuk menuliskan kitab atau memberi hadiah orang yang menuliskan kitab. Karena demikian itu bisa membantu mempermudah belajar dan memahami ilmu. Walaqad kana li Muhammad ibni al-Hasan malun kasirun hatta kana lahu salasumi'ah minal uqala'i ala malihi fa anfaqahu kullahu fil ilmi walam yabqa lahu saubun nafisun fara'ahu Abu Yusuf fi saubin khalikin fa arsala ilahi siaban nafisatan falam yakbalha faqala ujjilalakum wa ajillu lana wala allahu innamal lam yakbalhu in kana
in kana qabul hadiyah sunnatun liman ra'a fi dzalika mudillatan li nafsihi qala Rasulullah laisa lil mu'mini an yudilla nafsahu. Muhammad bin Hasan ini seorang yang kaya raya, dikisahkan demikian. Beliau punya 300 pegawai untuk menjaga hartanya. Subhanallahnya beliau ini menyedekahkan seluruh hartanya demi kepentingan ilmu dan pengetahuan. Sampai-sampai tidak tersisa selembar pakaian pun yang bagus. Suatu ketika Abu Yusuf melihat Muhammad bin Hasan rahimahullah mengenakan pakaian yang agak lusuh. Maka Abu Yusuf rahimahullah ini segera mengirimkan pakaian bagus bagi beliau. Tapi beliau ini enggan menerima. Sehingga berkata, biarlah Anda mendapatkan harta di dunia, sedangkan aku di akhirat saja sebagai simpanan. Masya Allah. Jadi beliau menyampaikan begitu ya. Ujjilalana, ya, ujjilalakum. Ya. Ujjilalakum, ya, ujjilalakum, ajilulana, katanya beliau gitu. Biarlah Anda mendapatkan harta di dunia, sedang aku di akhirat saja. Nah, kami duga bahwa beliau itu enggan menerima hadiah. Padahal hukum menerima hadiah itu kan sunnah ya. Nah, bisa jadi beliau enggan menerima hadiah. Nah, ini karena hal tersebut terkesan menghinakan dirinya. Jadi mengamalkan dalil gitu ya. Jadi ketika beliau menolak itu bukan berarti beliau tidak tahu dalil bahwa menerima hadiah sunnah. Tapi beliau beranggapan bahwa pada saat itu dalil yang tepat untuk digunakan adalah dalil yang tadi itu, bahwa tidak sepatutnya bagi seorang mukmin menghinakan dirinya. Wa hukiya anna fakhrul Islam al-Irsabandi jamaah kusyurat, ya, jamaah kusyurul bitih mulaqatah, ya, bitih al-mulaqah fi makanin khalin fa'akalha farathu jariyatun fa akhbarat bidzalika maulaha fatakhadalahu da'watan fada'ahu ilaiha falam yakbal hadza. Dihikayatkan bahwa Syekh Fakhrul Islam Al-Arsabandi atau Ali Irsabandi rahimahullah ta'ala pernah mengumpulkan kulit semangka yang orang buang. Beliau memakannya tempat sepi. Dan ternyata ada seorang budak perempuan yang melihat beliau makan kulit semangka tersebut. Lalu budak perempuan ini menyampaikan kepada tuannya. Maka tuan si budak ini menyiapkan jamuan untuk Fakhrul Islam Al-Irsabandi tadi. Beliau diundang, tapi beliau menolak untuk menghadirinya. Masya Allah, keimanan kuat sekali ya. Wa hakadha yanbaghi li talibil ilmi an yakuna wa hakadha yanbaghi talibil ilmi an yakuna zahimmatin aliyatin layat ma'u fi amwalin nas. Demikian juga bagi seorang pencari ilmu mesti memiliki idealisme tinggi, cita-cita luhur, dan juga tidak tamak terhadap harta milik orang lain. Qala alaihi salatu wassalam iyyaka wa tama' fa innahu faqrun hadirun
wala yabkhulu bima indahu min malin, ya, min mali bal yunfiku ala nafsihi wa ala ghairihi. Nabi alaihissalam bersabda, hindarilah tamak, karena ketamakan itu kefakiran yang nyata. Jadi hindari tamak, karena yang namanya tamak itu adalah kefakiran yang nyata. Karena itu para pencari ilmu tidak boleh pelit dengan harta yang dimiliki, tapi cobalah berinfak untuk keperluan diri dan orang lain. Wa qala Nabi sallam kulluhum fil fakri mukhafatal fakri. Wa kanu fi zamanil awwali yata'allamuna khirfata summa yata'allamuna al-ilma hatta la yatma'u fi amwalin nas. Fil hikmah man istagna bimalin nas iftaqara, katanya gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia seluruhnya berada dalam kefakiran lantaran takut fakir. Sedang orang-orang zaman dulu belajar bekerja terlebih dahulu, baru belajar ilmu, sehingga mereka tidak tamak dengan harta orang lain. Ini ya, di sini memang mengajarkan ada linearitas ya dengan pekerjaan. Jadi di sini disampaikan bahwa orang dulu itu belajar bekerja terus belajar ilmu, dan juga akibat mereka seperti ini, maka mereka ini tidak iri, tidak tamak terhadap harta orang. Dan di dalam hikmah disampaikan, siapa yang berharap kaya dari harta orang lain, maka dia itu sudah fakir gitu. Siapa yang berharap kaya dari orang lain, maka dia sudah fakir. Masya Allah ya. Ternyata kekayaan itu artinya milik siapa? Milik Allah ya. Baik, sedikit lagi kita lanjutkan. Wal alimu idza kana tama'an la yabqa lahu hurmatul ilmi wa la yaqulu bil haqqi wa li hadza kana yata'awadu sahibu syar'i alaihi salam wa yaqul a'udzu billahi min tama'in yudni ila tuba'. Kalau seorang alim itu sudah punya sifat yang tamak, sifat tamak ya, maka kemuliaan ilmunya musnah dan tidak akan bisa berkata benar. Jadi kalau sudah tamak harta, seorang alim itu ilmunya musnah, tidak bisa ngomong dengan benar, tidak bisa berkata kebenaran. Maka dari itu Rasulullah SAW ini pernah bersabda, memohon perlindungan dan berdoa, ya, aku berlindung kepada Allah dari sifat tamak yang mengarah pada kejahatan. Wayan bagi an la yarjua illa minallahi ta'ala wa la yakhafa illa minhu. Wa yazharu dzalika bi muzawazati hadis syar'i wa adamiha. Faman asallaha ta'ala khaufan minal makhluki faqad khaufa ghairallahi ta'ala. Fa idza lam ya'sillaha ta'ala li khaufil makhluki wa raqaba hududasy syar'i falam yakhaf ghairallahi ta'ala bal khaufallaha
ta'ala wa kadha fi janibir roja. Seorang pencari ilmu tidak boleh berharap kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Hal itu bisa terlihat dari sudut pandang apakah melampaui batas-batas syariat atau tidak. Siapa yang maksiat kepada Allah karena takut kepada makhluk, maka benar-benar maka dia benar-benar takut kepada selain Allah. Namun apabila ia tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala karena takut terhadap makhluk dan ia menjaga batas-batas syariat, maka ia tidak takut kepada selain Allah Ta'ala. Bahkan ia dianggap takut kepada Allah. Nah, demikian pula dalam masalah roja. Jadi ini jangan sampai ketukar gitu ya. Jangan sampai kita takut kepada makhluk sampai-sampai melanggar apa yang Allah perintahkan. Itu tidak boleh. Baik. Selanjutnya, wayan bagi li talibil ilmi an yauda wa yuqaddira li nafsihi taqdiran fi tikror. Fa innahu la yastaqiru qalbuhu hatta yablugha zalikal mablag. Mengenai mengulang-ulang pelajaran ya. Jadi para pelajar ini harus menghitung dan mengukur dengan standar yang tepat bagi dirinya ketika mengulang pelajaran. Ya, karena gambaran yang telah berhasil, jadi karena sungguhnya gambaran yang sudah berhasil terlukis dalam hati para pencari ilmu tidak akan menetap, tidak akan ada terus sehingga mencapai ukuran yang memang sudah ditentukan tersebut. Jadi harus bisa mengukur diri gitu ya, mengukur diri. Wayan bagi an yukoriro sabkol amsi khamsa maratin wa sabkol yaum alladhi qoblal amsi arba'a maratin wa sabkol ladhi qoblahu salasan wa ladhi qoblahu isnain wa ladhi qoblahu wahidan fahada idda'ilal hifd. Para pelajar ini baiknya mengulang-ulang pelajaran yang lalu itu sebanyak 5 kali. Pelajaran 2 hari yang lalu 4 kali, pelajaran 3 hari lalu 3 kali, pelajaran 4 hari yang lalu 2 kali, pelajaran 5 hari yang lalu 1 kali. Nah, ini cara yang lebih kuat untuk memahami materi. Wayan bagi an la ya'tadal mukhafatata ya. Wayan bagi an la ya'tada al mukhafatah fi tikrori li ana darsa yang bagi an yakuna bi quwwatin wa nasyatin wa la yajharu zahran wa la yujhida nafsahu kaila yan qati'a anit tikrori fa khairul umuri awsatuha. Nah, baiknya gitu ya, para pelajar tidak membiasakan diri ini mengulang-ulang pelajarannya dengan suara yang pelan. Karena belajar dan mengulang-ulang pelajaran harus dengan sukacita, senang, penuh semangat ya. Namun jangan terlalu keras juga, jangan terlalu memporsir dirinya supaya tidak terhenti mengulang. Karena sebaik-baiknya perkara yaitu yang pertengahan. Tidak berlebihan dan juga tidak melalaikan, maksudnya seperti itu. Hukiya anna Aba Yusuf kana yudzakirul fiqha ma'al fuqaha bi quwwatin wa nasyatin. Wa kana sihruhu yata'ajabu fi umurihi wa yaqulu ana alamu annahu jai'un
mudh khamsati ayamin wa ma dzalika annahu yunaziru ma'al quwwati wan nasyati. Diceritakan suatu hari Abu Yusuf ini diskusi tentang fikih bersama para fikir, bersama para ahli fikih dengan suara yang jelas, yang lantang, penuh semangat, hingga saudaranya merasa heran dan berkata, saya tahu bahwa Abu Yusuf ini lapar sejak 5 hari yang lalu. Masya Allah ya. Tapi meskipun kelaparan, beliau bisa berdiskusi dengan suara lantang dan penuh semangat. Masya Allah. Selanjutnya terakhir, Imam Adzanuddin menyampaikan mengenai tentang semangat ya, terakhir ini ya, tentang semangat dan jangan ragu ya. Wayan bagi an la yakuna li talabi ilmi fatratun wa tahayyurun fa innaha afatun. Para pencari ilmu tidak boleh patah semangat dan ragu. Karena patah semangat, ragu itu penyakit, mencegah dari ilmu. Wa kan ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin yaqulu innama golabtu ala syurokai bi anni lam yaqa li al fatratu wal idtirab fi tahsili. Guru kami Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah pernah menyampaikan, sungguhnya aku bisa melampaui teman-temanku dalam ilmu ini karena aku tidak pernah patah semangat, tidak pernah ragu dalam mencari ilmu. Masya Allah ya. Wa kana yuhka an Syekhul Islam al-Asbijabi annahu waqa'a fi tahsilihi wa ta'lamuhi fatratu isnai asyara sanatan bin kilabil mulki wa kharaja ma'a syarikihi fi munadarati wa lam yatruka al munadarata wa kana yajlisani fil munadarati kulla yawmin wa lam yatruka al julusa lil munadarati isnatai asyarata sanatan fasara syarikuhu Syekhul Islam li syafi'iyyin wa wa kana syafi'iyyan. Diceritakan bahwa Syekhul Islam Al-Asbijabi pernah mengalami patah semangat dalam mencari ilmu dan belajar selama 12 tahun lantaran terjadinya ya peralihan kekuasaan pada saat itu. Lalu beliau pergi bersama seorang temannya ke sebuah tempat berdiskusi. Mereka selalu duduk bersama dan tidak pernah berhenti berdiskusi setiap hari selama 12 tahun hingga beliau bergelar Syekhul Islam, yaitu ahli fatwa dari kalangan mazhab Syafi'i, dan temannya pun menjadi ulama mazhab Syafi'i. Masya Allah. Jadi apapun kondisinya ya, ini dicontohkan bahwa Syekhul Islam Al-Asbijabi ini kondisi negaranya enggak stabil, tapi beliau mencari tempat lain untuk bisa mencari ilmu, dan di sini bersama kawannya terus gitu, luar biasa ya. Makanya kita memang butuh dalam belajar itu partner ya, mitra untuk belajar. Terakhir Imam Adzanuddin menyampaikan kisah, menyampaikan kalam yang sangat berharga. Wa kana ustaduna Syekh Al-Qadi Al-Imam Fakhrul Islam Qadi Khan yaqulu yanbaghi lil mutafaqihi an yahfadha nushatan wahidatan min nusakhil fiqhi daiman fa tayassaru lahu ba'da dzalika hifdzu ma sami'a minal fiqhi. Guru kami Syekh Al-Qadi Al-Imam Fakhrul Islam Qadi Khan pernah menyampaikan, idealnya bagi seorang pelajar fikih diharapkan bisa hafal satu naskah dari naskah kitab fikih gitu ya, dihafalkan demi kebaikan selama-lamanya, karena bisa mempermudah menghafalkan ilmu fikih yang didengarkannya.
Jadi yang namanya pelajar fikih diharapkan selalu dan terus-menerus hafal, ya, bisa menghafal satu kitab dari beberapa kitab fikih yang ada. Karena ini bisa memudahkan kita untuk menghafalkan ilmu fikih yang nanti bakal didengar, gitu ya. Baik, itu beberapa poin penting yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zarnuzi rahimahullah dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Yang pertama tadi mengenai hari awal belajar. Yang selanjutnya mengenai kadar materi. Terus materi bagi pemula seperti apa. Terus menulis sesuatu yang harus dipahami. Termasuk juga masalah tadi ya, berdiskusi, larangan diskusi dengan yang memang tidak beres orangnya. Terus juga yang namanya kesulitan ekonomi bukan alasan, ya, bukan alasan untuk kebodohan kita, bukan. Kebodohan itu adalah karena kemalasan, bukan karena kesulitan ekonomi. Karena tadi sudah ada hikayat bagaimana para ahli ulama dulu tuh sambil jaga toko sambil belajar, masya Allah ya. Termasuk juga pencari ilmu tidak boleh tamak terhadap harta manusia, harta dunia, dan tentunya hanya berharap kepada Allah semata. Dan terakhir tentang diupayakan hafal kitab matan, ya. Ketika belajar fikih itu diupayakan hafal kitab matan satu saja itu bisa dipakai untuk selamanya ketika kita belajar fikih. Wa alam bisawab, itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.